Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Syarifah Mansur. Salam LB Sehat, salam Sipak Abaji. Seperti biasa, siniar LB Sehat akan memberikan informasi layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dan pastinya gaya hidup sehat yang bisa kita terapkan sehari-hari. Bertepatan dengan bulan hepatitis sedunia yang diperingati pada bulan Juli setiap tahunnya, tentu tema kali ini pastinya tidak jauh-jauh dari yang namanya hepatitis. Untuk itu kami telah menghadirkan narasumber yang spesial untuk membahas penyakit ini tentunya. Beliau adalah dokter spesialis interna, subspesialis gastroenterohepatologi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, yakni Dr. Amelia Rifai, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi yang akrab kami panggil dengan Dr. Amel. Langsung saja kita sapa beliau. Halo dokter, apa kabarnya dokter? Semoga sehat selalu dokter. Halo dok, ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya dokter, sehat selalu ya dokter. Sebelumnya terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya sehingga bisa join ke dalam podcast ini ya dokter. Nah jadi begini ya dokter, langsung saja karena bulan ini kan bertepatan dengan Hari Hepatitis Sedunia nih, dimana kita ketahui tema pada podcast hari ini adalah bergerak bersama putuskan penularan hepatitis. Tapi untuk mengingatkan kita dan pemirsa, sebenarnya hepatitis itu apa sih dokter? Ya, hepatitis itu adalah infeksi virus yang menginfeksi liver atau hati manusia. Jadi virusnya tinggalnya di liver. Seperti itu. Jadi seperti itu ya dokter. Jadi hepatitis itu infeksi pada hati atau liver yang diakibatkan oleh virus ya dokter. Ngomong-ngomong nih dok, hepatitis itu sering disebut silent killer. Kenapa ya dokter? Iya, karena dia tidak bergejala, makanya dia disebut silent killer. Jadi nanti biasa pasien datang usia yang lebih tua, sudah sirosis, sudah kanker hati. Pasien bilang saya tidak pernah ketahui masa muda saya terkena hepatitis. Nanti saya usia tua, perut saya membesar. Jadi disebut silent karena tidak bergejala. Kadang juga ada pasien gejalanya seperti orang sakit flu, jadi common cold like syndrome. Jadi seperti orang sakit flu biasa ya, ternyata dia terkena virus hepatitis B. Oh jadi seperti itu ya dokter. Jadi kalau misalnya kita terkena infeksi virus hepatitis tuh kadang tidak terlihat gejalanya ya dokter, makanya sering disebut silent killer ya dokter. Lalu dok, apa karena ini ya makanya setiap tahunnya, tepatnya pada bulan Juli, diperingati sebagai Hari Hepatitis ya dokter? Iya, karena itu kita setiap tahun di bulan Juli ini di seluruh dunia akan memperingati Hari Hepatitis Dunia. Di bulan-bulan inilah kita promo untuk pemeriksaan hepatitis, virus hepatitis di center-center kesehatan. Seperti itu ya dokter. Jadi setiap bulan Juli dikejar untuk screening terhadap penyakit itu ya dokter. Ngomong-ngomong nih dokter, virus hepatitis itu kan banyak dokter. Ada hepatitis A, B, C, D, dan E itu dokter. Sebenarnya apa sih perbedaan dari virus-virus tersebut dokter? Lalu apakah cara penularannya itu sama antara satu virus dengan virus yang lainnya dokter? Iya, virus hepatitis itu banyak, dari virus A, B, C, D, E. Tapi yang paling famous, yang paling terkenal itu hepatitis A, B, dan C. Kalau virus hepatitis A dan C itu keterikatannya di RNA-nya manusia. Kalau hepatitis B itu di DNA-nya manusia. Jadi kalau virus RNA biasanya dia sembuh sempurna, gampang diobati. Karena kalau hepatitis DNA biasanya dia butuh waktu lebih lama untuk diobati. Oh jadi seperti itu ya perbedaannya ya dokter. Jadi sebenarnya cara penularannya yang paling sering itu melalui apa sih dokter? Penularan pasti kontak ya, kontak fisik, cairan tubuh. Jadi atau perilaku yang beresiko, misalnya pengguna tato-tato atau yang pekerja seks komersil, itu resiko tinggi. Kemudian
kalau misalnya ada keluarga yang merawat orang tuanya yang menderita hepatitis, itu juga bisa terkena. Jadi biasa kita juga edukasi keluarga. Oh, jadi seperti itu ya Iya, dokter. Jadi seperti keluarga yang merawat pasien jadi beresiko tinggi juga ya untuk terkena dari hepatitis itu sendiri. Lalu dokter, kalau misalnya nih kita sudah termasuk dalam golongan orang yang beresiko tinggi, bagaimana sih kita cara mendeteksinya kalau misalnya di dalam tubuh kita itu ada virus hepatitisnya, dok? kalau mau deteksi sekarang sudah mudah, pemeriksaan-pemeriksaan itu sudah ada di puskesmas. Jadi kalau mau periksa bisa sih, kemudian kalaupun mau yang pribadi, yang rapid itu tidak terlalu mahal. Yang rapid pun tersedia di vaskes-vaskes pertama. Kemudian kalau misalnya resiko tinggi, sebaiknya periksakan. Tenaga kesehatan diperiksakan setiap tahun. Kemudian sekarang pun banyak instansi-instansi kantor memeriksakan tenaga kerjanya untuk pemeriksaan setiap tahun. Biasanya terjaring dari situ. Oh, jadi seperti itu ya dokter. Jadi alangkah baiknya kita melakukan screening ya dokter, terutama Iya. di fasilitas kesehatan pertama kita ya dokter. Lalu dokter, sebenarnya nih kalau misalnya nih amit-amit hasil pemeriksaan saya ini positif nih atau saya terjangkit dari virus hepatitis, sebenarnya hepatitis itu bisa disembuhkan kah dokter? Iya, bisa disembuhkan. Jadi kalau misalnya ada yang terdeteksi virus hepatitis, datang ke fasilitas kesehatan, nanti diperiksakan virusnya. Kalau misalnya masuk dalam kategori pengobatan, diobati sampai sembuh. Dan pemerintah sekarang cover pengobatannya. Lalu dokter, yang dikatakan pengobatan yang termasuk kategori pengobatan itu seperti apa ya dokter? Pengobatan antivirus ada, kemudian kita melihat juga progresivitas livernya itu sendiri. Kita bisa, yang paling sederhana ada USG, kemudian ada fibroscan, di rumah sakit ini punya. Oh, jadi di sini bisa dilakukan juga ya Iya. pemeriksaan dokter. Lalu sebenarnya ya dokter, pengobatan dari hepatitis itu berapa lama sih dok? Dan sebenarnya kita perlu melakukannya setiap saat kalau misalnya kita terkena, atau dalam kondisi-kondisi tertentu aja kita harus meminum obatnya? Kalau pengobatan hepatitis A dan C dia sembuh sempurna ya. Ada yang 3 sampai 6 bulan. Kalau hepatitis C, kalau hepatitis A karena dia self limiting disease, biasanya sembuh sempurna. Kalau dia demamnya reda, kuningnya reda, diberi obat simptomatik, dia reda sendiri. Kemudian hepatitis B biasanya butuh minimal 2 tahun atau lebih. Jadi biasa pasien-pasien yang datang dengan dok, saya mau daftar jadi abdi negara, bisa nggak sembuh 1 bulan? Ya, saya bilang saja mungkin siapa tahu ada mau cari profesi lain, karena pengobatan hepatitis B butuh minimal 2 tahun. Oh, jadi masa penyembuhannya itu tergantung kita terjangkit dari virus apa Virus ya apa? dokter? Ya. Lalu dokter, misalnya nih masyarakat di luar sana itu ingin berobat di rumah sakit Labuang Baji nih dok, sebenarnya alur pelayanannya itu seperti apa ya dokter? Apakah melalui poli atau IGD atau bagaimana ya dokter? Terus sarana dan alat penunjang yang ada di rumah sakit umum daerah Labuang Baji itu apa aja ya dokter? Iya, kalau misalnya pasiennya masih bisa rawat jalan, biasanya berobat dulu di vaskes pertama, kemudian nanti vaskes pertama merujuk ke rumah sakit. Kebetulan Rumah Sakit Labuang Baji adalah salah satu rujukan untuk tata laksana hepatitis. Kalau misalnya pasiennya dalam situasi yang darurat, bisa masuk melalui UGD. Ya, kemudian fasilitas yang ada di rumah sakit ini, selain ada tenaga ahlinya, dokternya ada, kemudian fasilitasnya untuk pemeriksaannya hepatitis B pada ibu hamil sudah ada, yaitu HBV-DNA, kemudian HCV-RNA untuk hepatitis C sudah ada, obat untuk hepatitis B dan hepatitis C sudah ada. Oh, jadi
kalau misalnya keluarga kita mau berobat di sini udah bisa ya dokter, karena Bisa. dari pengobatannya maupun fasilitas prasarananya juga sudah cukup lengkap ya dokter dibandingkan Iya, tempat lain ya iya, dokter. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh keluar kota untuk berobat hepatitis ya dok. iya. Lalu dokter, sebenarnya misalnya nih saya ini punya keluarga yang menderita hepatitis. Gimana sih cara kita mendeteksi dini kalau misalnya kita terkena hepatitis, dan bagaimana sih cara kita mencegahnya supaya kita tidak tertular kalau misalnya kita menjadi caregiver atau yang lain? Ya, kalau misalnya di dalam keluarga ada eh, keluarga yang terkena hepatitis, yang pasti yang saya anjurkan adalah satu rumah periksa juga. Ya, jadi jangan sampai terjadi hepatitis familial. Nah, kalau misalnya hanya dia saja yang terinfeksi, keluarga lain tidak, yang pasti satu rumah ya perilaku hidup sehat ya, misalnya mencuci tangan yang standar-standar saja. Kalaupun untuk preventif kurang lebih seperti itu, yang untuk minum vitamin apa nggak perlu, karena ini ditularkan kalau misalnya dia ada terpapar terus-menerus dan jumlah virusnya banyak. Jadi misalnya ada luka, dia satu rumah tapi misalnya ada luka terbuka, kemudian itu bisa langsung terkena. Tapi kalau lukanya tidak ada luka, kulitnya tertutup, tidak usah khawatir. Jadi biasa keluarga itu udah piring kamu pisah, baju kamu pisah. Jadi tidak seperti itu. Jadi virus itu tidak gampang menulari. Jadi dia butuh host yang sakit dan muatan virus yang banyak. Jadi kalau misalnya keluarganya sehat, tidak akan menulari. Oh, jadi tidak akan menulari ya dokter. Iya. Kalau misalnya kita menggunakan alat makan yang sama ya dokter. Seperti itu ya dokter. Nah dokter, berkaitan dengan tema hari ini tuh dokter, bergerak bersama putuskan hepatitis, apakah ada peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung pengidap hepatitis itu sendiri ya dokter? Iya, kalau peran keluarga pasti ada ya. Jadi keluarga harus mendukung, kemudian supaya stigma itu tidak melekat pada penderita, tidak merasa dikecilkan atau dikucilkan. Kemudian tema tahun ini bergerak bersama, memutuskan penularan hepatitis. Yang pasti dokter tidak bisa bergerak sendiri, pasti harus keluarga juga. Ayo yuk kita periksa virus hepatitis kita. Nah, periksakan dirinya ke fasilitas kesehatan supaya mengetahui status infeksi ini terinfeksi atau tidak. Yang pasti mulai dari lingkungan kecil aja dulu di rumah, kemudian diajak lingkungan yang lainnya supaya ayo nih, ini hari hepatitis dunia. Bulan ini banyak promo loh, lab karena hari hepatitis dunia. Nanti juga hari Minggu 10 Agustus ada Car Free Day di Car Free Day Boulevard. Kita ada senam sehat, kemudian ada talk show, kemudian ada pemeriksaan virus hepatitis gratis di situ. Siapa tahu ada yang waktu lowong mau memeriksakan kesehatannya, bisa di Car Free Day Boulevard tanggal 10 Agustus. Ya mungkin bagi teman-teman yang menonton ini, kalau misalnya lagi free tanggal 10 bisa langsung aja ke Car Free Day di Boulevard ya. Lalu dokter, untuk pertanyaan terakhir nih, sebenarnya ada nggak ya pesan untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap pasien hepatitis dan tidak menstigma penderita dokter? Iya, pesannya ya hepatitis ini bisa disembuhkan, kemudian ada obatnya, bukan stigma yang buruk ya. Jadi kita bisa hidup bersama dengan pasien-pasien hepatitis, kurang lebih begitu. Jadi kita tidak boleh menjudge ya dokter atau menstigma pasien hepatitis, tapi kita harus merangkul ya biar pasien itu mau untuk berobat teratur dan mencapai kesehatan ya dokter. Mungkin sekian saja podcast hari ini Sobat Sehat.
itu dia obrolan kita hari ini tentang hepatitis. Semoga setelah mendengarkan episode ini kita menjadi lebih waspada dan peduli bukan hanya terhadap diri kita sendiri, namun terhadap orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saya pamit undur diri. Sebelumnya terima kasih banyak dokter Terima atas kasih. waktunya dokter, sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami dokter. Saya izin pamit undur diri. Salam sehat, salam Sipaka Baji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.